Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Baharudin Bereh. Kali ini kita akan membahas tentang komponen pasif elektronika, yaitu resistor. Komponen pasif elektronika yaitu resistor. Apa sih itu resistor? Mari kita bahas bersama-sama. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah suatu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi resistor ini adalah hambatan atau komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat satu persatu. Pada layar terdapat 4 resistor. Yang pertama yaitu resistor yang nilainya tetap. Yang kedua, resistor variabel. Yang ketiga, LDR atau Light Dependent Resistor. Dan yang keempat adalah termistor, yaitu NTC dan PTC, negatif temperatur koefisien dan positif temperatur koefisien. Akan kita bahas satu persatu tentang resistor. Oke, itu pengertian tadi resistor itu komponen elektronika pasif yang berfungsi menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian atau biasa disebut dengan hambatan. Hambatan. Ada beberapa jenis resistor yang saya sebutkan tadi, yaitu resistor yang nilainya tetap. Dan yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Dan yang ketiga, resistor yang dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kita kupas satu persatu. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu resistor yang nilainya tetap. Resistor yang nilainya tetap. Pada resistor yang nilainya tetap terbagi lagi menjadi 4, yaitu resistor film karbon, resistor film metal, resistor SMD, dan resistor keramik. Jadi resistor tetap saja terbagi lagi 4, yaitu resistor karbon, film metal, resistor SMD, dan resistor keramik. Yang pertama yaitu resistor film karbon. Resistor ini terbuat dari bahan karbon yang di dalamnya dan di luarnya dilapisi dengan bahan pelindung berupa film. Gunanya untuk mencegah adanya pengaruh eksternal terhadap karakteristik resistansi apa? Jenis ini. Jadi gunanya yang guna daripada pelindung yaitu berupa film untuk mencegah adanya pengaruh eksternal terhadap karakteristik. Jadi pelindung daripada resistor, baik keadaan panas, dingin, dan panas dingin, menggigil. Jadi resistor tidak menggigil. Itu adalah resistor film karbon. Ini gambarnya resistor film karbon. Ini resistor film karbon. Semua rangkaian ini pasti ada resistor itu. Apalagi gunanya? Yaitu untuk menghambat arus listrik. Ini resistor film karbon. Bagaimana cara menentukan hambatannya? Kita lihat gelang-gelang warnanya.
jumlah atau resistansi atau hambatan pada resistor film karbon ini tergantung dari gelang warna yang terdapat pada resistor karbon tersebut. Kita akan lihat warna-warna apa saja yang ada pada resistor film karbon. Nah, ini warna pertama, itu hitam, yang nilainya 1. Coklat, nilainya hitam nilainya 0. Coklat nilainya 1. Merah nilainya orange. Merah nilainya orange. Merah nilainya 2. Orange nilainya 3. Kuning nilainya 4. Hijau nilainya 5. Biru nilainya 6. Ungu nilainya 7. Abu-abu nilainya 8. Putih nilainya 9. Emas, perak tak berwarna 5, 10, 20%. Ini adalah toleransi. Toleransi 5%, 10%, 20% dari nilai resistor tersebut. Ya. Nah, contoh. Ini contoh. Apabila kita mempunyai resistor, ya, resistor seperti ini, resistor karbon, dengan 4 gelang warna. Gelang warna pertama yaitu coklat, gelang warna kedua yaitu hitam, gelang warna ketiga yaitu hijau, dan gelang warna keempat yaitu perak. Berapa hambatan atau resistansi pada resistor tersebut? Kita hitung. Rumusnya, warna pertama masih angka, warna kedua masih angka, warna ketiga adalah pengali atau jumlah 0. Warna keempat adalah resistansi. Misalnya coklat. Coklat berapa? Ini harus kita hafal. Hi, co, me, ji, atau meo. Biasanya kita pakai ji, jingga. Hi, co, me, ji, ku, hi, bi, u, wap. Nah, hi, co, me, ji, ku, hi, bi, u, wap. Emas, perak tak berwarna. Jadi hico, meji, kuhi ini adalah singkatan agar cepat kita hafal. Hico, meji, kuhi, bi, uap. Hico, meji atau hico, meo, kuhi, bi, uap. Emas, perak tak berwarna. Itu rahasianya. Nah, jadi ya, kembali ke contoh tadi. Itu adalah resistor yang 4 gelang warna. Seperti yang ada pada tabel di belakang tadi, yaitu coklat adalah 1, maka kita tulis 1. Gelang yang kedua adalah hitam, maka nilainya tadi hitam sama dengan 0. Jadi 1, 0, berarti 10. Gelang yang ketiga adalah hijau. Hijau itu nilainya 5. Berarti kita tambah 0,5. Nah, berarti 10 ditambah 0,5 sama dengan 1 juta ohm. Nah, 1 juta ohm sama dengan 1 mega ohm. Nah, begitu. Jadi ini 1, ini nilainya gelang pertama. Gelang kedua karena nilainya 0, hitam. Ya. Gelang ketiga karena dia nilainya 5, maka kita tambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 10 tambah 0,5 berarti 1 juta ohm. Kalau sudah 1 juta ohm berarti 1 mega ohm. Nah, begitu. Berapa resistansinya? Yaitu 1 juta ohm. Toleransinya perak tadi adalah 10. Nah, berarti 10%. Itu untuk
resistor gelang 4 warna. Untuk gelang 5 warna, ada gelang 5 warna. Ya, jadi resistor itu mempunyai gelang 4 warna dan ada 5 warna. Pada intinya menghitung sama dengan gelang 4 warna. Gelang pertama masih angka, gelang kedua masih angka, gelang ketiga masih angka, gelang keempat adalah jumlah 0, dan gelang kelima adalah toleransi. Jadi gelang pertama yaitu coklat, berarti 1. Gelang kedua yaitu hitam, dia ada 0. Gelang ketiga adalah hijau, berarti 5. Ditambah gelang keempat adalah hijau, masih 5. Maka kita tambah 0,5. Atau 105 105 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10.500.000 ohm. Berarti 10,5 mega ohm. Nah, di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang gelang warna ini, cara menghitung resistor yang bernilai tetap dengan kode warna, maka silakan bertanya di komentar, di kolom komentar. Lanjut. Yang kedua yaitu resistor film metal. Ya, kan tadi ada film karbon. Sekarang resistor film metal. Resistor film metal ini bentuknya persis sama dengan resistor film karbon. Cuma perbedaannya yaitu warna dasar. Ya, warna dasarnya sama. Berbeda. Tapi menghitung gelang-gelang warnanya ya sama. Menghitung hambatannya sama. Warna pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Warna pertama yaitu masih angka, warna kedua masih angka, warna ketiga masih angka, warna keempat itu adalah jumlah 0, dan warna kelima adalah toleransi. Nah, itu. Cuman resistor film metal ini ketelitiannya tinggi dibandingkan resistor tetap yang tadi. Ketelitiannya tinggi. Toleransinya hanya sekitar 5% paling tinggi. Tapi kalau yang tadi ya sampai berapa persen? Ya, toleransinya sampai 20%. Tapi kalau yang resistor film metal hanya toleransinya paling tinggi 5%. Itu perbedaannya dengan warna dasarnya. Pada intinya sama, menghambat arus. Ya, namanya resistor atau hambatan. Oke, lanjut. Nah, resistor yang lain, resistor tetap yang lain adalah resistor SMD. Ya. Jenis resistor yang menggunakan kode angka biasanya adalah resistor SMD atau surface mount device, atau yang biasa kita lihat pada motherboard suatu komputer. Resistor ini sama fungsinya dengan resistor yang kita bahas tadi, tapi perbedaannya bentuknya sangat kecil. Dia berbentuk segi 4, sangat kecil. Ya. Tapi pada intinya fungsinya sama. Cara melihat hambatannya bagaimana? Sebentar kita bahas satu persatu. Resistor ini biasa kita dapatkan di HP, rangkaian HP, komputer, dan di barang-barang elektronik yang kecil-kecil lainnya. Namanya resistor SMD, Surface Mount Device. Jadi kita menghitung hambatannya itu dilihat dari kode-kode angka di atas. Kode-kode angka tersebut. Nah, apa? Ini. Ya, ada 472, 8202, 4R2, 0, R22, 0, dan 000.
Ini adalah resistor SMD. Banyak kita temukan di motherboard komputer, mainboard, dan juga di mainboard komputer di HP. Ya, tidak mungkinlah kita menggunakan karbon di HP terlalu besar. Lama-lama HP-nya seperti HP dipakai untuk mengganjal mobil. Apalagi HP-HP sekarang, resistornya seperti ini. Oke, kita bahas resistor SMD. Ya. Untuk cara membaca resistor dengan kode angka sendiri adalah sebagai berikut. Misalnya resistor dengan 3 digit. Nah, ini namanya 3 digit. 1, 2, 3. Resistor 3 digit. Ini namanya 4 digit. Ya. Jadi kita bahas dulu. Resistor yang mempunyai kode angka 3 digit. Ya, misalnya angka pertama dan angka kedua adalah nilai tahanan resistor. Dan untuk angka ketiga adalah angka pengali. Sama sebenarnya. Seperti ini. Angka pertama, angka kedua masih nilai. Dan angka ketiga adalah pengali atau jumlah nol. Contoh. 47, 472. Berarti berapa hambatannya? Berarti 47 ditambah 20 berarti 4700 ohm. Ya, 4700 ohm. Kenapa bisa 700? Karena di sini ada angka 2, itu adalah jumlah 0. Sama tadi, kalau gelang terakhir, warna terakhir itu adalah jumlah 0. Berarti 4700 ohm. Berarti 4 kilo 7. 4K7. 4 kilo ohm. 4 kilo ohm. 7 ohm. 4,7 kilo ohm. Oke. Untuk gelang 3 warna. Seperti contoh. Misalnya di SMD itu tertulis 102. Berarti angka pertama masih angka. Angka kedua juga masih angka. Angka kedua yaitu jumlah 0. Berarti kita kali 100 karena dia mempunyai 02. Berarti 10 kali 100 sama dengan 1000. Ya. 1 angka pertama, angka kedua ditambah angka ketiga yaitu jumlah 0. Jadi kalau misalnya 5 di belakang berarti tambah 0 5. Contoh kedua, 301 berarti 30 tambah 01 berarti 300 ohm. 140 berarti 14 ditambah tidak ada 0 tambah 1 tidak ada 0 berarti 14. Kan tidak ada 0. Kalau ini kan ditambah 1 0, ini ditambah 2 0, ini ditambah 0 0 berarti tidak ada 0, berarti cuma 14 ohm. Ya. Oke? Kita lanjut. Ya. Ada juga resistor SMD dengan nilai resistansi di bawah 10 ohm. Biasanya ditandai antara batas nilai koma dengan huruf R. Seperti ini tadi. Mana? Seperti ini. 4R2. Nah, ini nilai. Berapakah hambatan apabila di sini 4R2? Berarti R ini kita jadikan sebagai koma. Berarti 4,2 ohm. 4R2 berarti 4,2 ohm. Jadi misalnya 5R3 berarti 5,3 ohm. Oke? 4R2, 4,2. Ini R kita jadikan koma. Nah, mana tadi? Seperti ini. 3R5 berarti 3,5 ohm. Nah, baru bagaimana kalau misalnya 0R5 berarti 0,5 ohm. Nah, kalau misalnya 0R05 berarti 0,05 ohm.
Oke? Bisa dipaham? Nah, kalau sudah bisa dipaham, kita lanjut. Nah, ada lagi yang mempunyai 4 digit. Ada lagi yang mempunyai 4 digit. Yang ini, kita lihat kembali yang di belakang. Ini adalah 4 digit. Ya, sama hitungannya. Angka pertama yaitu masih angka. Angka kedua masih angka. Angka ketiga yaitu masih angka. Dan angka keempat adalah jumlah 0. Berarti 8202 berarti 820 ditambah 02 berarti 82.000 ohm. 82.000 ohm berarti 82 kilo ohm. Itu untuk SMD. Nah, misalnya seandainya 9301. Berarti 90730 ditambah 01 berarti berapa? Hitung sendiri. Berarti 82.000 820 ditambah 02 berarti 82.000. Berarti berapa kilo ohm? Berarti 82 kilo ohm. Nah, itu cara menghitung resistor SMD. Nah, kalau misalnya angkanya nilainya 0, berarti tidak ada nilai. Ini hanya biasa digunakan untuk jumper. Sama, biar nolnya 100 ke belakang, tetap tidak ada 0. Dia tidak berbentuk tahanan, karena dia tidak ada nolnya, tidak ada angkanya, cuma 0 saja. Maka dia hanya biasa kita gunakan untuk jumper. Oke. Nah. Mana? Ini contoh tadi 2500 berarti 250 ditambah dikali 1 berarti karena kan 0 di belakang berarti tidak usah ditambah berarti 250. Kenapa tidak ditambah? Ini tidak ada nilai 0. Kalau ini 1 berarti tambah 01. Kalau ini 3 berarti ditambah nilai 3. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk pada resistor keramik. Kenapa sih? Kepala saya kurang sepotong, tinggal sepotong. Tangan saya sepotong lagi. Resistor keramik. Resistor keramik ini merupakan resistor lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik atau porselin. Biasa nilai tahanan dan toleransinya ditampilkan dalam bentuk tulisan yang terdapat pada badan. Ini lagi. Bagaimana cara mengetahui berapa resistansinya, berapa ohm tahanannya? Mari kita lihat. Beda lagi. Lihatnya. Contoh. 2 angka di depan, misalnya 5W, 47R, dan F. Itu yang pertama adalah daya, hambatan, dan toleransi. Ya, seperti ini. Berarti ini daya, hambatan, dan toleransi. Ya, misalnya. Tunggu. Oke. Ya, lanjut. Jadi kode misalnya W sama dengan watt, R sama dengan 1 kali, K 1000 ohm, M sama dengan mega ohm. Kalau K adalah kilo ohm. Kalau huruf nilai toleransi F 1%, G 2%, J 5%, K 10%, dan M 20%. Kita lihat contoh. Contoh. Berapakah nilai hambatan resistor? Ini resistor keramik ya. Dengan kode 5W
47R dan K. Nah, seperti tadi saya dijelaskan di sini. Yang pertama adalah daya, hambatan, dan toleransi. Jadi ini adalah daya 5 watt. Nah, 47R atau resistor, 47 resistansi, 47R, dan K adalah toleransi. Berapa tadi K? Berarti K 10%. Jadi 5 watt, 47 ohm, dan 10% nilai toleransi. Jadi kemampuan resistor keramik dengan tertera 5W47RK adalah kemampuan dayanya 5 watt, hambatannya 47 ohm, dan toleransinya 10 ohm. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah daya, ini adalah resistansi, ini adalah K adalah toleransi. Jadi 5 watt, 47 resistansinya, hambatannya 47 ohm, dan toleransinya sama dengan 10%. Nah, oke. Ini nih, sama. Misalnya contoh lagi. Berapakah nilai hambatan resistor dengan kode 10W 1R5J? Nah, tadi di SMD kalau R itu adalah koma. Jadi 10 watt, 5 watt di sini 10 watt. 10 watt dayanya 1R5 berarti 1,5 resistansinya, dan J-nya sama dengan 5%. J ini seperti yang saya katakan tadi, J ini adalah toleransi. Kalau ini adalah hambatan, berarti 1 R5 1,5. R ini kita jadikan koma, 1,5. Kalau 10 watt adalah daya. Jadi dia bisa kemampuan dayanya 10 watt, hambatannya 1,5 ohm, dan toleransinya 5%. Ya, begitu. Cara menghitung untuk resistor keramik. Selanjutnya, ini masih sama contoh 2 watt R5 0,5. Nah, seperti itu. Kalau cuma R5 berarti 0,5 F 1%. Jadi 2 watt 0,5 resistansi dan toleransinya 1%. Oke? Ya, ini yang wajib kita ketahui. 1 ohm, ya, simbol ohm, ya seperti ini, kayak ulat. Ya, ulat apa namanya? Ohm. Kalau kilo ohm berarti K ohm, mega ohm yaitu M ohm. 1000 ohm sama dengan 1 kilo ohm. 1 juta ohm sama dengan 1 mega ohm. Berapa ini? 1000 kilo ohm berarti 1 mega ohm. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 ohm. 1 mega sama dengan 1 juta ohm. 1 mega juga berarti 1000 kilo ohm. Ini yang wajib kita ketahui. Oke, lanjut. Kita masuk pada resistor yang nilainya bisa diatur. Tadi resistansinya masih tetap. Nah, sekarang kita masuk pada resistor yang resistansinya dapat diatur. Resistor yang nilainya dapat diatur atau hambatannya dapat diatur itu adalah potensiometer, bukan pot bunga ya, potensiometer. Potensiometer adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini potensiometer. Bagaimana yang namanya potensiometer? Yang seperti ini, di mana biasa kita lihat pada volume. Berada pada volume. Inilah yang namanya potensiometer. Nilai hambatannya dapat diubah-ubah
Semakin kita putar ke kanan, maka hambatannya semakin kecil sehingga arus semakin besar, suara semakin besar. Semakin kita putar ke kiri, maka hambatannya semakin besar, arus yang diantarkan semakin kecil sehingga suara semakin kecil. Seperti itu. Saya ulang. Potensiometer ini adalah resistor yang bisa diatur hambatannya sesuai dengan kebutuhan. Semakin kita putar ke kanan berarti penyapu wipernya semakin ke sini, maka hambatannya semakin kecil. Jadi semakin ini kaki 2 ini kaki 3 kalau baku dekat, semakin dia berdekatan, maka hambatan yang dialirkan itu, hambatannya itu, penahan arusnya itu semakin kecil, maka arus yang mengalir semakin besar. Jadi kata kuncinya, semakin besar hambatan, maka arus yang mengalir semakin kecil. Semakin kecil hambatan, maka arus yang mengalir semakin besar. Hambatan, ya, menghambat. Jadi semakin besar hambatan, ya, yang mengalir semakin kecil. Semakin besar hambatan, ya, yang mengalir semakin kecil. Semakin kecil hambatan, maka arus yang mengalir semakin besar. Itu adalah potensio. Terdiri dari bagian-bagian penyapu, disebut dengan wiper, elemen resistif, dan terminal. Itu adalah potensiometer. Ada beberapa macam potensiometer. Ada potensiometer yang diputar atau potensiometer rotari. Ada potensiometer sliding, digeser. Ada potensiometer trimmer, itu diputar dengan menggunakan obeng-obeng kecil. Ya, obeng kecil dipakai memutar. Tapi pada intinya ketiga-tiga potensiometer ini sama. Ini semakin kita putar ke kanan maka hambatannya semakin besar. Semakin kita geser ke kanan maka hambatannya semakin besar. Semakin kita putar ke kanan maka semakin besar hambatan. Semakin kecil hambatan sehingga arus yang mengalir semakin besar. Jadi kalau misalnya kita mau naikkan volume, kita putar ke kanan, maka volumenya suara akan besar, berarti arus mengalir besar. Jadi kalau arus mengalir besar berarti hambatannya kecil. Nah, sama dengan sliding ini, potensiometer slider. Nah, ya, kalau masih ada pertanyaan ya silakan bertanya di kolom komen kalau masih ada yang tidak dimengerti. Oke, kita masuk pada resistor tetap yang ketiga. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Ya, itu biasanya disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor. Adalah jenis resistor yang nilai hambatannya atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya, LDR. Nah, seperti ini LDR, kita akan lihat seperti apa LDR. Jadi LDR ini semakin besar intensitas cahaya yang mengenai LDR ini, maka arus mengalir semakin besar. Jadi kalau misalnya semakin kita berikan cahaya, semakin terang, maka arus yang mengalir semakin besar. Tapi kalau semakin kecil cahaya yang diberikan, maka arus yang mengalir semakin kecil. Ya, begitu. Nah, jadi LDR ini seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, semakin kita berikan cahaya, semakin banyak cahaya yang mengenai LDR ini, maka tahanannya semakin kecil.
sehingga arus yang mengalir semakin besar. Ya, karena saya bilang tadi, arus mengalir semakin besar apabila tahanan semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita berikan cahaya besar pada LDR, maka tahanannya jadi kecil. Sehingga arus yang mengalir semakin besar. Nah, semakin begitu sebaliknya, semakin kecil cahaya yang kita berikan, atau misalnya gelap, pada saat gelap, maka tahanannya semakin besar. Sehingga arus yang mengalir tidak semakin kecil. Jadi kalau misalnya dia siang, berarti tahanannya besar. Tahanannya kecil. Kalau misalnya dia terkena sinar matahari, maka tahanannya kecil. Sehingga arus mengalir semakin besar. Tapi kalau dia malam hari, maka tahanannya besar. Sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian tidak ada atau kecil sampai tidak ada. Itu LDR. Saya ulang. Semakin besar cahaya yang mengenai LDR itu, maka resistansi yang dihasilkan pada LDR semakin kecil. Oke, sampai di situ semakin kecil. Sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian semakin besar. Begitu sebaliknya, semakin kecil cahaya yang diberikan atau dikategorikan dia gelap, maka tahanan dari LDR ini meningkat tinggi atau semakin tinggi. Sehingga arus yang mengalir tertahan, arus yang mengalir semakin kecil. Paham? Oke, paham. Lanjut. Masuk pada resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu, yaitu termistor. Komponen semikonduktor yang memiliki tahanan resistansi yang dapat berubah dengan suhu temperatur. Ya, kenapa dikatakan termistor? Kepanjangan thermally sensitive resistor, yang berarti resistor yang peka atau sensitif terhadap suhu. Jadi termistor ini adalah komponen yang peka terhadap suhu. Nah, seperti ini. Kita lihat. PTC. Oke. Termistor terbagi atas dua, yaitu PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien. Karakteristik atau prinsip kerja daripada PTC, apabila PTC kita berikan panas, atau PTC ini diberikan api atau panas, maka tahanannya semakin besar. Sehingga arus yang mengalir ke dalam rangkaian semakin kecil. Semakin panas, ini masih saat dingin, PTC-nya pada saat dingin, PTC masih dalam keadaan dingin, maka tahanannya kecil, sehingga arus yang mengalir dalam PTC itu semakin besar, karena tahanannya kecil. Di saat kita berikan panas, PTC dalam keadaan panas, maka PTC ini akan meningkatkan tahanannya sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian semakin kecil. Tambah panas, maka batas daripada toleransinya, batas daripada tahanan PTC itu apabila tahanan PTC ini
suhunya terlalu sudah panas sesuai dengan batasnya, maka tahanannya itu akan semakin besar. Jadi arus yang mengalir tidak bisa dapat mengalirkan arus karena tahanannya besar. Ya, begitu. Jadi PTC ini kalau dia dingin, maka dia bisa mengalirkan arus karena tahanannya kecil. Tapi di saat dia panas, maka dia tidak bisa mengalirkan arus karena tahanannya besar. Beda lagi kalau misalnya pada NTC. Ya. Kita lihat pada NTC. Negatif temperatur koefisien. Ya. Ya. Oke. Ini untuk NTC. Apabila NTC ini masih dalam keadaan normal, maka tahanannya akan besar. Tahanannya kecil. Kalau dia dalam keadaan normal, dia tahanannya kecil sehingga arus dapat mengalir. Besar arus yang mengalir di saat dia masih normal. Setelah kita berikan es atau berikan dingin, maka semakin dingin NTC ini, maka tahanannya semakin besar sehingga arus yang mengalir ke dalam rangkaian semakin kecil. Nah, biasa digunakan di mana? Di kulkas. Ya. Jadi kalau kulkas itu sudah dingin, maka arus yang mengalir dalam kulkas untuk ke kompresor itu semakin kecil. Sampai biasa kalau sudah sampai dingin pada freezer itu, maka arus yang mengalir ke kompresor itu tidak ada sehingga dia kompresor tidak berjalan untuk mengalirkan freon. Begitu. Tapi kalau dia saat dia normal atau dia suhunya normal, tidak dingin, maka tahanannya kecil sehingga dia akan mengalirkan lagi arus. Tapi di saat dia dingin, maka dia tidak bisa mengalirkan arus karena kalau dia dingin tahanannya besar. Kalau tahanannya besar berarti arus yang mengalir ke dalam rangkaian sedikit. Ya, oke. Tahanannya besar sehingga mengalirkan arus dalam rangkaian sedikit. Beda kalau PTC tadi, kalau dia normal sama mengalirkan arus dalam rangkaian kalau dia normal, tapi kalau dia panas maka tahanannya besar. Ya. Kalau dia normal tahanannya kecil, kalau dia panas tahanannya besar. Kalau tahanan besar berarti arus yang mengalir dalam rangkaian tidak ada atau sedikit. Jadi intinya seperti itu. Sekali lagi kalau ada yang masih mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Itulah penjelasan dan pembahasan kita pada resistor tetap atau resistor pasif, komponen pasif. Ya. Terhadap komponen pasif pada kategori komponen resistor. Untuk video selanjutnya masih komponen pasif, tapi yang kita akan bahas yaitu kapasitor. Tadi baru resistor, video selanjutnya kapasitor. Maka dari itu silakan subscribe, like, dan share sehingga video-video selanjutnya bisa Anda pelajari. Sehingga ada pemberitahuan tentang video yang selanjutnya. Oke, sekali lagi kalau bermanfaat silakan subscribe sehingga bisa Anda mengakses video selanjutnya. Sekian dari saya, channel Baharudin Bere. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.